Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu Guru. Gimana nih kabarnya? Sehat. Ibu kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat nak. Belum sarapan Ibu. Oh belum sarapan. Nanti ya ke kantin habis pelajaran ibu. Barangnya ada Ibu. Bayaran ada Ibu. Iya. Nah sebelum pembelajaran ibu dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Baru gini ketua kelas baru Bu yang kemarin sudah pindah sekolah. Iya. Dari sekolah mana? Nah, Siapa? Saya Ibu doang lah Ibu. Bu yang pindah itu buat ini. ketua kelasnya ya. Iya. Kamu wakilnya, diangkat jadi ketua. Iya. Nah, sekarang kamu pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dengan sesuai kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya anak. Ya, Guru. Oke, karena tadi sudah berdoa, sekarang ibu absen dulu. Di sini ada yang nggak masuk nggak? Aku masuk semua. Ada yang libur. Ada yang libur. Sakit perut katanya. Siapa? Siapa? Ini kosong. Oh siapa itu namanya? Atas nama Zaki. Oh Zaki, Zaki nggak masuk. Iya Ibu. Oke, ibu absen dulu ya. Oke Bu. Novita, Mira, Hadir Ibu. Putri, Present. Iki, Hadir. Bahagia, Saya Ibu. Zaki. Sani. Oh iya, yang tadi ya. Iya. Oke. Kita doakan semoga Zaki cepat sembuh ya. Iya, amin. Kalau boleh tahu Zaki di rumah sakit atau di rumah? Di rumah Bu. Oke, besok kita ada acara menjenguk Zaki ya. Oke. Mana ketuanya? Nanti dibuat itu ya urutan buat menjenguk Zaki ya. Siap Ibu. Ya. Oke. Bu pikir tadi. Pagi hari ini ada yang tahu nggak kita belajar mengenai apa? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak. Ada soalnya Bu. Oke. Ada yang tahu nggak ini? Bentar. Nah, ada yang tahu nggak ini kata-kata ini? Teks deskripsi. Tahu. Siapa yang tahu? Bisa tunjuk tangan. Saya Ibu. Apa pengertian dari teks deskripsi? Yang saya tahu kalau teks deskripsi itu sesuatu yang menggambarkan dari suatu objek. Iya, betul. Yaitu teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan suatu objek. Nah, objek tersebut bisa dirasakan, dilihat dan diraba. Kita bisa merasakannya seperti itu, Mak. Iya Ibu. Ya. Karena pernah ada. Boleh, silakan Putri. Kenapa? Oh, enggak apa-apa Putri. Putri boleh menuliskan apapun mengenai teks deskripsi di depan. Silakan Putri. Nggak mau. Kenapa, Nak? Nggak mau. Kenapa? Testing. Oh,
Saya guru. Boleh nak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, iya, benar sekali. Ya, jadi teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu hal. Nah, ini kurang nih, ini bisa ditambahkan dan juga menggambarkan ya. Menggambarkan ya, menggambarkan atau melukiskan. Oh iya, izinkan melukis. Ribut bu. Iya. Kenapa? Namira jangan seperti itu ya nak. Iya, iya. Dengarkan ibu guru menjelaskan teks deskripsi ya. Iya. Nanti nyanyinya boleh waktu istirahat ya. Iya ibu. Ya, oke. Nah, ada yang tahu nggak ciri-cirinya? Gia ibu. Gia. Oh iya. Silahkan. Iya nak, silahkan. Boleh searching menggunakan Google. Silahkan. Iya, tapi saya kamu. Jadi beginilah, kita boleh menggunakan bagian dengan bijak. Jika anak-anak di sini nggak tahu materi pelajaran, bisa menggunakan HP. Tapi HP dilarang keras untuk siaran langsung ketika pelajaran dimulai. Nggak boleh nak. Iya bu, saya baru punya pacar bu. Wah, Iya, kelas 11. jangan ya nak, boleh chattingnya dan ketemuan nanti sehabis itu habis belajarnya. Ibu, kita boleh pacaran nggak? Dan boleh nak, kita tugasnya belajar lah. Nanti kalau kita sudah sukses, pacaran tidak apa-apa. Iya, kita PKP-nya bu. Sama siapa? Ketemu ada anak ibu. Iya, lagi berduaan kemarin di bawah pohon. Ya, nanti ibu ajarkan bagaimana caranya untuk tidak. Nanti ibu kasih edukasi mengenai pentingnya belajar daripada pacaran. Oke, silakan bagi nasihat untuk sesi. Ayo. Iya. Ayo Bedia Nasution. Tidak tahu ibu. Langsung jelasin saja dulu. Oke, yang pertama yaitu bisa digambarkan atau dilukiskan. Ciri-ciri teks deskripsi ya nak. Apanya ya? Iya. Oke, apanya? Oke. Yang kedua yaitu bisa digambarkan, melibatkan panca indera. Jadi bisa apa? Diraba, dirasakan, dilihat, bisa. Ya ciri-cirinya enak. Bu, guys, ya.
Iya lah. Ya. Jadi dilihat dulu ya, diamati ya. Oke, yang ketiga yaitu menggunakan kata sifat yang menunjukkan kondisi. Ibu, ya itu ditulis. Ya boleh ditulis, boleh difoto, asalkan habis difoto, setelah itu di status di buku. Oh boleh itu menggunakan kata sifat kon. Ini tulisan dokter, kalian harus. tapi bukan dokter. Iya, kalian harus cepat, sigap dalam mencerna, langsung tulis gitu. Dalam benar. Contohnya kan menggunakan kata sifat yang menunjukkan kondisi. Contohnya seperti siswa itu pintar, seperti itu. Ditulis. Iya, betul itu. Hah? Apanya tadi boleh difoto? Boleh. Ayo foto. Nanti habis itu ditulis ya. Nanti setelah itu ada ujian nih. Di sini ada exercise. Terus yang keempat yaitu menggunakan kata perasaan yang ditulis oleh penulis sehingga dapat merasakan apa yang dirasakan. Ya, seperti itu. Penjelasannya bisa ditulis sendiri ya. Iya, Bu. Ya. Contohnya tadi penulis bisa merasakan yang ditulis dari tes deskripsi itu. Oh contohnya spidol ini. Nah kalian tahu bahwa spidol ini yaitu warnanya coklat. Jadi spidol ini warnanya coklat. Selain itu apa lagi? Oh kecil. Selain itu pendek. Terus warna coklat. Tajam. Ya boleh. Bisa disimpulkan seperti ini yaitu berwarna ada tutupnya, tajam, kecil. Oke seperti ini. Oke, ciri-ciri selanjutnya yaitu menggunakan kata kiasan. Nah, kalian tahu kata kiasan itu apa? Seperti apa Putri? Ya betul, perumpamaan seperti ya contohnya seperti bulan. Bulan ini seperti bulan. Bagai mentari. Sehangat mentari, Bu. Ya bisa sehangat mentari. Secerah matahari. Ya bisa. Secantik bulan. Apa? Secantik bulan. Cantik bulan bisa. Seingat galaksi. Oh yang sudah galaksi bisa. Kemudian selain itu menggunakan kata keterangan.
Kata keterangan. Sekolah. Sekolah. Ya. Terus Rumah. rumah. Bukan. Terus apa lagi? Masjid. Masjid. Oke. Kata keterangan. Di Masjid. sumur. Sumur. Oh, sumur. Kampus. Sumur. Beruga. Kampus. Beluga. Beluga itu apa? Itu. Beluga. Beruga. Beruga. Beluga. Beruga. Beluga. Iya. Coba Kayak siapa itu bu? Beruga itu bu. Iya. Dalam bahasa saya nggak sih bu? Iya. Beruga itu memiliki 4 tiang. Iya. Itu namanya sepak. Kalau Iya. tiang namanya sekelum. Iya. Sekenem. Iya. Oke, untuk sekalian Putri, tepuk tangan untuk Putri. Mantap. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu menggunakan kata transitif untuk menunjukkan informasi. Contohnya apa anak? Ada yang tahu? Apa ini? Seperti rok itu berwarna biru. Ya, Ya. ya. Udah, ciri-cirinya sudah ya. Sekarang struktur teks deskripsi. Ada yang tahu ya? Apa? Bukan. Bukan. Nak. Ada yang tahu struktur teks deskripsi nak? Di awal itu menjelaskan. Oke. Yang pertama ya struktur teks deskripsi. Yang pertama yaitu ada identifikasi. Yang kedua yaitu bagian umum. Dan yang ketiga yaitu simpulan. Jadi yang pertama yaitu identifikasi, yaitu menggambarkan judul objeknya. Ayo Namira dan Putri didengarkan ya. Oke. Yang kedua yaitu bagian umum, yaitu menjelaskan dari judul objek tadi. Misalnya tadi judulnya tas. Nanti anak-anak jabarkan tas itu seperti apa. Tas itu berbentuk seperti apa, warnanya apa. Anak-anak yaitu simpulan. Simpulan adalah hasil akhir dari penjabaran teks deskripsi. Ya ibu. Sekarang ibu udah menjelaskan teks deskripsi. Sekarang anak-anak latihan soal ya. Coba buatkan deskripsi mengenai benda-benda. Enggak, nah. Oke. Nanti dibacain di depan ya. Ya. Nah. Ada ya? Boleh namanya ke PKS ya kalau Ibu sini bukan ibu. Iya. Oh, Bu, orang ada sertifikat sakit. Boleh nak, boleh. Boleh nggak sama dulu pertama? Boleh. Ini spion dong. Buatan ini spion apa ini? Ini ada deskripsi benda. Iya. Aku rapi ya. Ada.
berbentuk segitiga ya? Enggak, segi empat ya. Itu panjang. Persegi ya? Segi panjang masih persegi nggak sih? Segi panjang. Ini satu, yang berapa? Tiga kali kali. Bu, iya nak. Ibu saya mau keluar. Oh iya, bu ada tisu nih nak. Boleh pakai tisu. Ya nak. Nah, jadi tes deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi pengertian teks deskripsi yang lain adalah teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Dengan kalimat deskripsi, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri tentang hal yang disampaikan dalam suatu teks. Tulisan deskripsi berisi mengenai penggambaran terhadap suatu berdasar apa yang dilihat, dirasakan, dan diraba. Langkah awal dalam penulisan deskripsi adalah penulis harus melakukan identifikasi lebih dulu pada benda atau peristiwa yang akan diangkat dalam tulisan tersebut. Cara yang digunakan adalah dengan mengamati lewat panca indera dan pengalaman. Nah, adapun ciri-ciri teks deskripsi yaitu yang pertama menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga, yaitu membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Oke, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu mengandung kata sifat untuk menggambarkan kondisi seperti dua piring hitam, seorang siswa pintar, dan lainnya. Ciri yang kelima yaitu menggunakan kata kerja transitif dalam penyampaian informasi seperti perempuan itu memakai rok biru. Kemudian ciri yang keenam yaitu mengandung kata kerja perasaan yang bertujuan untuk mengungkapkan pandangan pribadi dari penulis terhadap subjek yang dituliskan. Nah, yang ketujuh yaitu mengandung kata keterangan dalam memberi informasi tambahan seperti lambat di rumah siang hari. Nah, yang terakhir yaitu mengandung bahasa kiasan atau metafora seperti wajahnya bersinar terang bak matahari, kulitnya seputih salju, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi. Nah, pada bagian identifikasi ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, penyataan umum tentang objek. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang dirasa. Nah, yang ketiga yaitu simpulan, berisi ringkasan umum atau kesan umum terhadap hal yang dideskripsikan. Selanjutnya yaitu teks deskripsi. Nah, yaitu contohnya seperti petualangan di dunia fantasi. Petualangan di dunia fantasi adalah novel yang mengisahkan perjalanan seru seorang anak bernama Arya di dunia magis.
Buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang ringan dan penuh imajinasi, menjadikannya bacaan yang cocok untuk semua usia. Ilustrasi yang indah pada setiap bab menambah daya tarik cerita, membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan petualangan Arya. Dengan 300 halaman yang penuh dengan kejutan, buku ini mengajak pembacanya untuk tidak berhenti membaca sampai halaman terakhir. Nah, contoh tersebut merupakan contoh teks deskripsi berupa novel. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu mendeskripsikan tentang kucing Persia. Nah, kucing Persia adalah salah satu ras kucing yang paling dikenal karena bulunya yang panjang dan wajahnya yang menggemaskan. Kucing ini memiliki mata besar yang bulat, hidung pesek, dan telinga kecil yang menambah daya tarik penampilannya. Bulu mereka yang lebat dan lembut memerlukan perawatan rutin untuk menjaga kebersihan dan keindahannya. Selain itu, kucing Persia dikenal memiliki sifat yang tenang dan ramah, menjadikannya hewan peliharaan yang ideal untuk keluarga. Nah, teks deskripsi selanjutnya yaitu contohnya mengenai kopi Arabica Sumatera. Nah, kopi Arabica Sumatera dikenal dengan cita rasa khasnya yang kaya dan kompleks. Ditumbuh di dataran tinggi Sumatera. Biji kopi ini dipanen dengan tangan dan diproses dengan metode tradisional untuk menjaga kualitasnya. Rasa kopi ini memiliki sentuhan coklat, rempah, dan sedikit rasa buah yang unik. Aroma yang kuat dan nikmat membuat setiap cangkir kopi Arabica Sumatera menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Cocok dinikmati saat pagi hari untuk memulai aktivitas dengan semangat. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu jam tangan elegan Luxtime. Jam tangan Luxtime adalah simbol kemewahan dan ketepatan. Dengan desain klasik dan material berkualitas tinggi, jam tangan ini menampilkan dial putih yang bersih dengan jarum penunjuk waktu berwarna emas. Tali kulit asli yang nyaman menambah kesan elegan dan cocok untuk berbagai kesempatan, baik formal maupun kasual. Ditenagai oleh mesin otomatis, Luxtime mewarnai akurasi tinggi tanpa perlu sering-sering mengganti baterai. Jam tangan ini juga tahan air hingga kedalaman 50 meter, sehingga aman digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu piano akustik grand concerto. Nah, piano akustik grand concerto ini adalah instrumen musik yang menghadirkan kemegahan dan kualitas suara terbaik. Dibuat dari kayu mahoni pilihan. Piano ini memiliki estetika yang klasik dan elegan. Setiap tutsnya dirancang dengan presisi untuk memberikan respon yang halus dan suara yang jernih. Mekanisme pedal yang canggih memungkinkan kontrol dinamis yang sempurna, cocok untuk permainan piano yang ekspresif. Piano ini juga dilengkapi dengan fitur silent play, memungkinkan teman-teman semua berlatih tanpa mengganggu orang lain. Nah, cukup sekian contoh-contoh teks deskripsi yang saya paparkan. Keterangan, oke. Udah pada paham ya? Sudah. Oke, semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Amin. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ya, siapa yang mau memimpin? Ibunya? Oke. Alhamdulillah. Berdoa mulai. Berdoa.